Perkembangan teknologi digital tidak bisa ditunda dan tidak bisa untuk ditolak. Cepat atau lambat, pasti kita akan menjamah suatu era yang baru dan baru lagi. Di suatu era, pasti ada hal-hal yang baru dan kita harus bisa menyesuaikannya. Oleh karena itu, pasti akan ada perubahan dalam budaya, cara hidup, cara pandang, dan lain-lain. Jelas pada suatu era yang baru itu, akan muncul suatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, dan pasti juga ada hal negatif yang menyertainya. Apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat atau teknologi yang cara memakai atau pengoperasionalnya sudah manual, tidak menggunakan manusia lagi, melainkan memakai sistem komputerisasi yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital yang banyak berkembang pada saat ini, salah satunya di bidang e-bisnis dan e-commerce. Kita saat ini sangat mudah untuk bertransaksi secara online. Hal ini juga membuat suatu budaya yang baru. Orang-orang pada umumnya akan memilih hal yang memudahkan mereka, dalam kata lain adalah praktis dan efisien. Dengan berbelanja secara online, mereka dapat menghemat waktu yang biasanya kita harus pergi ke toko yang akan menyita banyak waktu. Untuk menjadi penjual pun, kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi ini. Semisal kita tidak memiliki toko atau gudang, kita bisa menjadi dropshipper, yang merupakan sebuah model e-bisnis dengan untung yang tidak kalah jauh dengan kita mempunyai gudang sendiri. Itu hanya beberapa contoh dari keuntungan adanya kemajuan teknologi di bidang e-bisnis dan e-commerce. Akan tetapi, pasti akan ada hal negatif pada suatu kemajuan. Salah satu contohnya adalah budaya konsumerisme. Apa itu budaya konsumerisme? Budaya konsumerisme adalah suatu proses konsumsi atau membeli oleh seseorang atau kelompok yang hanya didasari oleh keinginan dan tidak melihat atau mempertimbangkan kebutuhannya sendiri. Pendapat di atas adalah beberapa contoh perubahan cara pandang, cara hidup, dan lain-lain pada era modern yang serba mengandalkan mesin dan internet. Sekarang saya akan mengerucutkan pembahasannya mengenai bisnis online dan e-commerce yang sekarang sedang booming dalam beberapa tahun ini. Pada era saat ini, ekonomi semakin berkembang dengan adanya teknologi. Orang-orang semakin kreatif dan semakin banyak entrepreneur atau wirausaha yang bermunculan di era teknologi yang sudah canggih ini. Bisnis dengan elektronik ini digemari bukan karena tanpa alasan. Banyak alasan yang mendasari orang menyukai e-bisnis. 1. E-bisnis tergolong mudah dalam pengoperasionalnya. Dibandingkan dengan dulu, kita harus menyewa toko atau ruko untuk tempat jual beli. Sekarang dengan toko online, kita bisa membuka toko kita dengan mudah. 2. E-bisnis dan e-commerce bisa menjangkau banyak orang atau kalangan. Dengan teknologi digital ini, kita bisa dengan mudah mengiklankan barang dagangan kita dan menjangkau banyak orang. 3. E-bisnis dan e-commerce dapat menjangkau orang dari negeri manapun. Dengan kata lain, kita bisa memasarkan barang atau jasa kita di luar negeri dengan web atau aplikasi atau e-commerce yang mencakup lingkup dunia seperti Amazon yang lebih ke Amerika dan Eropa dan Alibaba yang lebih ke Cina dan Asia. Yang keempat, e-bisnis bisa menekan harga untuk menjadi lebih murah daripada harga di pasaran. Yang pasti barang-barang yang ada di toko online akan lebih murah dibandingkan di toko-toko konvensional pada umumnya. 5. Efisien waktu juga sangat terasa pada e-bisnis ini. Kita tidak harus bertemu antara penjual dan pembeli. Kita bisa bertemu atau berdiskusi via online atau secara online yang sangat efisien waktu. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi juga dapat dirasakan apabila keadaan seperti saat ini atau saat pandemi ini. Kita tidak mungkin mempertemukan orang banyak untuk rapat. Dengan kemajuan teknologi ini, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet untuk rapat secara online. Akan tetapi, kemajuan teknologi juga bisa mengakibatkan dampak negatif atau kerugian apabila kita menerapkan ke dalam bisnis kita tanpa kita mempelajari teknologi tersebut. Semakin berkembangnya zaman, pasti akan ada suatu perubahan-perubahan terhadap budaya, cara pandang, cara hidup, dan lain-lain. Kita harus bisa memilah mana perubahan yang positif atau negatif, agar kita menjadi makhluk sosial yang berarti, atau saling membutuhkan satu sama lain, dan sebagai manusia yang tidak menolak adanya perubahan dengan teknologi yang semakin maju ini. Terima kasih.